Ya, Bapak dan Ibu semua, hari ini adalah tepat pada Hari Tani Nasional, tepat pada tanggal 24 September 2025 ini semua petani dari komunitas apapun merayakan Hari Tani Nasional. Namun kami di POPSI, Persatuan Organisasi Petani Sawit, yang hari ini menyelenggarakan IPOS ke-5, Indonesian Palm Oil Conference, yaitu merefleksikan beberapa hal dan juga menyampaikan beberapa tuntutan. Secara umum, kami menyimpulkan bahwa petani sawit di Indonesia itu belum merdeka sepenuhnya, masih tertindas, masih diselimuti oleh prahara konflik sosial dan juga tantangan terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Beberapa isu krusial yang menurut kami pandang perlu untuk kami sampaikan kepada pemerintah dan juga semua pemangku kepentingan di dalam industri kelapa sawit adalah yang pertama terkait dengan Satgas PKH yang telah memulai beberapa bulan yang lalu melakukan penyitaan sawit dalam kawasan hutan. Menurut kami, Satgas PKH perlu melakukan dialog terlebih dahulu. Jika ada temuan bahwa ada petani di situ duduk di dalam kawasan hutan, tetapi juga perlu kita mengetahui mengapa mereka berada di situ. Karena ini terkait dengan kawasan hutan, ada yang penetapan, segala macam itu dilakukan secara top down. Tidak melihat di sana, di dalam wilayah itu ada masyarakat atau tidak. Ini perlu dibongkar regulasi-regulasi di masa lalu yang sangat sentralistik di sektor kehutanan, yang sangat represif dan tentunya berdampak pada saat ini. Dan harapan kami adalah agar pemerintah Prabowo tidak melakukan cara-cara koersi atau kekerasan atau dengan cara-cara paksa melenyapkan begitu saja tanpa mengindahkan proses dialog dengan masyarakat, sehingga proses-proses itu bisa menjamin stabilitas politik, stabilitas keamanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah soal ISPO. Nah, ISPO ini juga pemerintah bilang ini harus mandatori, tetapi actionnya ini tidak ada. Maka penting bahwa pemerintah jangan omon-omon terkait dengan ISPO ini. Kalau mau support petani sawit, maka perlu juga bisa memobilisasi sumber pembiayaan. Baik itu dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, dana bagi hasil sawit, atau dari sumber keuangan negara yang lainnya. Agar itu bisa berkontribusi untuk percepatan sertifikasi petani sawit. Tetapi kalau jujur, bagi POPSI, kalau ditanya ke kami berapa petani yang sudah disertifikasi sampai saat ini, kami akan jelaskan bahwa yang udah sertifikasi ISPO itu 0,006%. Jadi jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Ini memalukan. Kita penghasil kelapa sawit di dunia, tetapi upaya untuk sertifikasi petani saja itu tidak bisa melangkah lebih cepat. Kita punya sumber pembiayaan yang banyak, kita punya regulasi, kita punya komitmen, segala macam kita sudah punya. Tetapi actionnya ini hanya omon-omon. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini soal BK, biaya keluar dan juga pungutan ekspor. Ini kalau saya hitung-hitung sih sebenarnya di bulan ini saja itu sudah hampir 200 US dollar per metrik ton untuk biaya keluar dan juga pungutan ekspor. Ini menggerus harga TBS karena potong di atas. Begitu BK ini diperbesar, pungutan ekspor itu diperbesar, itu kan otomatis menggerus harga TBS. Karena apa? Karena dasar penghitungan harga TBS itu berawal mula itu dari harga CPO-nya dulu. Kalau harga CPO-nya itu udah dikurang-kurangin dengan potongan-potongan tadi, ya otomatis akan menggerus. Dan kami menghitung bahwa kurang lebih Rp1.500 atas Rp1.500 harga TBS di petani itu tergerus akibat
pungutan ekspor dan juga bea keluar. Jadi menurut kami penting agar pemerintah perlu melakukan evaluasi. Potongan boleh besar, tetapi kontribusi terhadap petani sawit, revitalisasi kebun petani itu juga lebih cepat, replanting lebih cepat, prosedurnya juga tidak sesulit sekarang. Terus kemudian itu juga program-program sarpras itu juga dipercepat. Sebenarnya itu nggak apa-apa potongan besar, tetapi program-program pemberdayaan, traceability, replanting, sarpras segala macam itu perlu dipercepat. Jangan ada prosedur yang macam-macam, yang aneh-aneh yang menyulitkan petani. Saya kira pesan ini kami sampaikan kepada pemerintah Prabowo agar beberapa PR-PR tersebut itu bisa diselesaikan di sektor sawit. Dan tentu harapan kami perlu ada dukungan dari aspek kelembagaan, yaitu perlu ada misalnya Badan Sawit Nasional, terus kemudian yang kedua perlu ada representasi petani sawit itu di dalam BPDPKS, misalnya itu jadi Komrah atau jadi Dewan Pengawas, itu perlu agar agar ada proses monitoring dan juga pengawasan dari petani itu. Dana-dana di BPDPKS itu mengalir kemana aja sih, sehingga perlu ada proses pengawasan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di Hari Tani ini.